Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nata selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal. Perkenalkan nama saya Naya Natania Dewanti dengan NIM 220404026. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dari bab 1 sampai bab 3 yang berjudul Pengembangan Media Beri Makan Buaya, materi perbandingan bilangan cacah siswa kelas 2 sekolah dasar. Yang pertama, bab satu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, yang dimana pembelajaran matematika di sekolah dasar masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada materi perbandingan bilangan cacah. Banyak siswa kelas 2 SD Negeri 48 Gresik masih mengalami kesulitan dalam membedakan dan menggunakan simbol kurang, lebih, dan sama dengan. Dengan sekitar 75% siswa belum memahami konsep ini secara benar. Kesulitan ini diperparah oleh metode pembelajaran yang masih konvensional, minimnya penggunaan media konkret, serta rendahnya motivasi dan partisipasi siswa. Kondisi ini sejalan dengan hasil studi nasional dan penelitian sebelumnya yang menunjukkan rendahnya pemahaman konsep matematika di tingkat sekolah dasar. Oleh karena itu, diperlukan inovasi media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan untuk membantu siswa memahami perbandingan bilangan cacah secara konkret dan meningkatkan hasil belajar mereka. Dari latar belakang ini, peneliti ingin mengembangkan sebuah inovasi media pembelajaran berupa dalil dan kartu angka, sehingga pada penelitian ini berjudul Pengembangan Media Beri Makan Buaya, materi perbandingan bilangan cacah siswa kelas 2 sekolah dasar. Kemudian ada rumusan masalah di mana berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya, yaitu masalah yang pertama adalah bagaimana proses pengembangan media beri makan buaya pada materi perbandingan bilangan cacah. Kemudian pada permasalahan yang kedua adalah bagaimana kualitas media beri makan buaya pada materi perbandingan bilangan cacah. Kemudian ada tujuan penelitiannya, di mana berdasarkan rumusan masalah tadi, maka tujuan penelitian yakni seperti ini. Untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan media pembelajaran, beri makan buaya pada materi perbandingan bilangan cacah. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui kualitas media pembelajaran, beri makan buaya pada materi perbandingan bilangan cacah. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui respon siswa pada media beri makan buaya pada materi perbandingan bilangan cacah. Kemudian ada manfaat penelitian secara teoritis maupun secara praktis, yang dimana manfaat secara praktis bermanfaat untuk mengembangkan media pembelajaran inovatif berbasis permainan dan menambah kajian tentang pendekatan visual serta konkret dalam pembelajaran matematika. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pendidik dan peneliti dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Dan yang kedua adalah manfaat secara praktis, yang dimana bagi siswa, penilaian ini itu membantu siswa untuk memahami perbandingan bilangan cacah secara interaktif dan menyenangkan, serta meningkatkan motivasi keterlibatan dan kemampuan berpikir kritis mereka. Kemudian bagi pendidik, penilaian ini tuh memberikan alternatif media pembelajaran inovatif yang memudahkan guru menyampaikan materi perbandingan bilangan cacah secara konkret dan menarik. Kemudian bagi sekolah, penelitian ini menjadi model pengembangan media interaktif untuk mendukung inovasi pembelajaran matematika dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan sumber informasi untuk pengembangan media permainan edukatif pada konsep atau jenis yang lain di masa mendatang. Kemudian ada batas masalahnya di mana pada penelitian ini dilakukan di kelas 2 UPTS di Negeri 48 Gresik, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Yang di mana pada penelitian ini materi yang digunakan dalam penelitian dalam mencakup perbandingan bilangan cacah. Kemudian metode pengembangan yang digunakan adalah model ADI, Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Kemudian ada definisi operasional yang dimana terdapat tiga definisi pengembangan, definisi media permainan beri makan buaya, dan definisi materi perbandingan bilangan cacah. Yang dimana pertama definisi pengembangan adalah proses sistematis untuk merancang dan menyempurnakan alat, metode, atau sistem agar lebih efektif dan efisien melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berkelanjutan.
Proses ini bertujuan menghasilkan inovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran atau produk yang digunakan. Kemudian, definisi media permainan beri makan buaya adalah alat peraga interaktif yang menggunakan dadu dan kartu angka untuk membantu siswa memahami perbandingan bilangan caca dengan simbol kurang, lebih, dan sama dengan. Melalui aktivitas bermain yang kompetitif dan menyenangkan, media ini dapat mendorong siswa untuk aktif, berinteraksi, dan berpikir logis dalam pembelajaran matematika. Kemudian ada definisi materi perbandingan bilangan caca, yang dimana pembelajaran yang bertujuan agar siswa mampu memahami dan menggunakan simbol kurang, lebih, dan sama dengan untuk membandingkan nilai dua bilangan caca. Proses ini melatih siswa membedakan, mengurutkan, dan memahami hubungan antar bilangan melalui berbagai aktivitas, sehingga konsep perbandingan bilangan dapat dipahami dengan lebih mudah dan sistematis. Kemudian bab 2 kajian pustaka. Yang pertama ada kajian teori yang membahas tentang media pembelajaran, yang di mana media pembelajaran ini ada pengertian, fungsi media, dan manfaat media. Yang pertama adalah pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan untuk memudahkan penyampaian materi dari guru kepada siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, dan lebih mudah dipahami. Kemudian ada fungsi media pembelajaran yang di mana media pembelajaran berfungsi sebagai alat penyampai informasi yang efektif dari guru ke siswa, membantu meningkatkan pemahaman, daya ingat, minat, dan kreativitas siswa. Selain itu, media mempermudah penjelasan konsep abstrak, membuat pembelajaran lebih interaktif, efisien, serta mendukung pembelajaran mandiri dan penerapan materi dalam kehidupan nyata. Kemudian ada manfaat media pembelajaran. Media pembelajaran bermanfaat untuk memperjelas materi, memudahkan pemahaman, dan meningkatkan minat serta keterlibatan siswa dalam proses belajar. Selain itu, media juga membantu guru menyampaikan konsep yang sulit dan mendukung pembelajaran mandiri siswa. Kemudian ada kajian teori tentang dadu dan kartu angka yang berisi tentang pengertian dan kelebihan maupun kekurangannya. Yang pertama ada pengertian dadu dan kartu angka. Dadu adalah alat berbentuk kubus yang digunakan sebagai media konkret untuk membantu siswa belajar angka dan berhitung secara interaktif. Kartu angka merupakan media berupa kartu dengan simbol angka dan gambar yang memudahkan siswa memahami konsep bilangan secara kontekstual dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Kedua media ini efektif meningkatkan minat, pemahaman, dan semangat belajar matematika siswa. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan media dadu dan kartu angka, yang dimana media dadu memiliki kelebihan sebagai alat konkret yang membuat belajar angka lebih menyenangkan dan melibatkan aktivitas fisik siswa. Namun, biasanya hanya mencakup angka kecil dan perlu arahan agar efektif. Sementara itu, kartu angka dapat memudahkan pemahaman konsep bilangan secara kontekstual dan melatih berpikir kritis, tetapi membutuhkan pengelolaan yang baik dan kurang melibatkan aktivitas fisik. Kemudian kajian teori tentang perbandingan bilangan caca. Perbandingan bilangan caca adalah proses pembelajaran yang membantu siswa memahami hubungan antar bilangan caca, yaitu menentukan mana yang lebih besar, lebih kecil, atau sama. Proses ini dapat dilakukan baik melalui konsep langsung maupun soal cerita, serta didukung oleh media pembelajaran seperti papan perbandingan ataupun pendekatan yang sesuai dengan budaya siswa. Penggunaan media yang tepat terbukti efektif memudahkan pemahaman dan meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa. Kemudian ada kajian penelitian yang relevan yang di mana pada penelitian ini terdapat 4 penelitian yang relevan. Yang pertama ada penggunaan media dadu dalam pembelajaran matematika siswa oleh Karima dan kawan-kawan tahun 2024, yang dimana memiliki persamaan sama-sama mengembangkan media konkret untuk pembelajaran matematika dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta motivasi siswa. Akan tetapi memiliki perbedaan jenis penelitian yang berbeda, media yang dikembangkan hanya dadu, serta materi dan metode pengembangannya berbeda. Kemudian ada pengembangan media permainan ular tangga matematika untuk materi bilangan cacah di SD oleh Siti Nurjana tahun 2022, yang dimana memiliki persamaan sama-sama mengembangkan media permainan yang melibatkan unsur dadu dan kartu angka untuk pembelajaran matematika.
Akan tetapi memiliki perbedaan, jenis penelitian yang berbeda, bentuk media permainan yang berbeda, serta metode pengembangan yang berbeda. Ketiga, pengembangan media permainan kartu bilangan dalam pembelajaran matematika oleh Wahyuni dan Prihatiningtyas tahun 2020 yang memiliki persamaan, sama-sama mengembangkan media kartu angka untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika secara interaktif. Akan tetapi memiliki perbedaan, jenis penelitian yang berbeda, media yang dikembangkan hanya kartu bilangan, serta materi dan metode pengembangan yang berbeda. Dan terakhir adalah efektivitas permainan kartu angka dalam pembelajaran matematika SD oleh Hamdani pada tahun 2023 yang memiliki persamaan, sama-sama menggunakan media permainan untuk mendukung pembelajaran matematika dan meningkatkan hasil belajar siswa. Akan tetapi memiliki perbedaan, jenis penelitian yang berbeda, media yang dikembangkan hanya kartu angka, serta materi dan metode pengembangan yang berbeda. Kemudian ada kerangka berpikir yang dimana pertama permasalahan yang dimana siswa kesulitan memahami perbandingan bilangan caca, kemudian minimnya metode yang masih konvensional, kemudian minimnya penggunaan media pembelajaran, dan keempat motivasi belajar siswa yang rendah. Oleh karena itu, dari permasalahan tadi ditemukan solusi yang dimana terciptanya media bermakan buaya materi perbandingan bilangan cacah siswa kelas 2 sekolah dasar. Dan dari solusi tersebut ada teori yang melandasi yang dimana model penelitian digunakan berupa model ADI yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, dari permasalahan solusi dan teori yang melandasi tadi, yang diharapkan adalah siswa lebih mudah memahami materi, perbandingan bilangan caca, serta mengalami peningkatan motivasi dan keaktifan dalam proses pembelajaran melalui media bermakan buaya. Kemudian bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan, research and development atau R&D, yang bertujuan menghasilkan dan menguji keefektifan produk yaitu media pembelajaran beri makan buaya pada materi perbandingan bilangan caca untuk siswa kelas 2 SD. Model pengembangan yang digunakan adalah ADI, Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Karena model ADI memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur dalam merancang media pembelajaran. Kemudian ada tempat dan waktu penelitian, yang di mana tempat penelitian dilakukan di UPT SD Negeri 48 Gresik yang beralamatkan di Desa Sukomulyo, Kecamatan Macan, Kabupaten Gresik. Kemudian waktu penelitian dilakukan pada semester ganjil, yakni tahun ajaran 2025 sampai 2026, yang dimulai dari tahap analisis kebutuhan hingga evaluasi akhir media pembelajaran. Kemudian ada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 2 UPTS di Negeri 48 Gresik yang berjumlah 28 peserta didik. Kemudian ada prosedur penelitian yang dimana pada prosedur yang pertama adalah tahap analisis yang dimana pada tahap ini peneliti menemukan banyak siswa di kelas 2 SD Negeri 48 Gresik masih kesulitan membedakan dan menggunakan simbol kurang, lebih dan sama dengan. Karena pembelajaran masih menggunakan metode konvensional dan kurangnya media konkret. Oleh karena itu, dibutuhkan media pembelajaran inovatif agar pemahaman siswa terhadap perbandingan bilangan caca menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Kemudian pada tahap desain, pada tahap ini peneliti itu merancang media bermakan buaya dengan menentukan komponen utama seperti dadu, kartu angka, dan papan permainan. Selain membuat desain visual yang menarik dan mudah digunakan, peneliti juga menyiapkan perangkat pendukung seperti lembar kerja, instrumen validasi, lembar observasi, dan angket respon. Semua desain dibuat terperinci agar pengembangan media itu dapat berjalan dengan terlancar dan terarah. Kemudian ada tahap pengembangannya, di mana pada tahap ini peneliti itu membuat prototipe media bermakan buaya, lalu memvalidasinya kepada ahli. Setelah mendapatkan masukan, media akan direvisi agar lebih layak dan sesuai kebutuhan pembelajaran. Kemudian pada tahap implementasi, pada tahap ini setelah media itu dinyatakan layak, tahap ini akan dilakukan dengan menguji cobakan beri makan buaya di kelas 2 SD Negeri 48 Gresik. Pada saat itu peneliti akan memandu pembelajaran, mengamati keterlibatan siswa, dan mengumpulkan respon siswa untuk menilai kepraktisan dan daya tarik media.
Tahap yang terakhir adalah evaluasi, yang di mana tahap ini dilakukan untuk menilai efektivitas, kepraktisan, dan kualitas media. Peneliti akan menganalisis hasil validasi ahli, respon siswa, serta hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penggunaan media. Evaluasi formatif dan sumatif memastikan media memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Jika masih ada kekurangan, dilakukan revisi akhir sebelum media digunakan secara luas. Kemudian ada teknik pengumpulan data yang dimana pada teknik ini yang pertama ada wawancara yang dimana pada wawancara ini dilakukan dengan guru kelas 2 secara tatap muka untuk mengetahui kebutuhan dan informasi pembelajaran siswa. Kemudian ada observasi yang dimana pada kegiatan observasi ini dilakukan dengan pengamatan langsung aktivitas di kelas 2 untuk memperoleh data objektif di kondisi pembelajaran. Kemudian ada angket yang dimana angket ini dibagi menjadi dua. Angket validasi dan angket respon. Yang dimana angket validasi ini untuk menilai kevalidan media oleh ahli materi dan ahli media. Kemudian ada angket respon untuk mengetahui ketertarikan dan efektivitas media dari sudut pandang siswa dan guru setelah implementasi. Kemudian ada instrumen pengumpulan data. Instrumen wawancara, ya ini berisi daftar pertanyaan untuk guru kelas 2 guna menggali kebutuhan, kendala, dan harapan terkait pembelajaran matematika dan media yang diperlukan. Kemudian instrumen observasi yang berisi lembar pengamatan untuk mencatat penggunaan media, sikap siswa, dan alat bantu guru selama pembelajaran. Kemudian ada lembar angket. Lembar angket validasi akan diberikan kepada ahli untuk menilai kelayakan media dan memberikan masukan. Kemudian ada lembar angket respon siswa akan diberikan setelah penggunaan media untuk mengetahui pendapat, minat, dan pengalaman siswa selama pembelajaran. Kemudian ada teknik analisis data yang dimana pada teknik ini hasil wawancara dengan guru akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menyaring, mengelompokkan, dan menyimpulkan data untuk mengetahui kebutuhan dan kendala guru. Kemudian ada observasi yang dimana data dari observasi ini dijelaskan secara deskriptif untuk menggambarkan aktivitas pembelajaran, penggunaan media, dan respon siswa di kelas. Kemudian ada angka validasi yang di mana data dari ahli akan dianalisis secara kuantitatif dengan menghitung rata-rata skor penilaian lalu dikategorikan tingkat kevalidannya, misal valid atau kurang valid. Kemudian ada angket respon siswa yang di mana data akan dianalisis kuantitatif dengan menghitung presentase jawaban siswa untuk mengetahui seberapa menarik dan efektif media yang digunakan. Baik, berikut ada lampiran dari instrumen-instrumen yang digunakan. Baik, yang pertama adalah lampiran satu lembar wawancara yang berisi pertanyaan. Kemudian ada lampiran dua kisi-kisi lembar wawancara yang berisi aspek, indikator, dan nomor. Kemudian ada lembar tiga, lembar observasi yang berisi aspek yang diamati. Kemudian ada kisi-kisi lembar observasi yang berisi aspek, indikator, dan nomor. Kemudian lampiran 5 adalah lembar validasi ahli media yang berisi petunjuk, penilaian, keterangan skor, komentar, dan kesimpulan. Lampiran keenam berisi pedoman penilaian ahli media yang berisi aspek yang dinilai. Kemudian ada indikator penilaian. Kemudian lampiran ketujuh adalah lembar validasi ahli materi yang berisi petunjuk, penilaian, keterangan skor, komentar, dan kesimpulan. Baik, berikut adalah hasil paparan saya penelitian dari bab 1 sampai bab 3. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.